Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Baik, langsung saja kita mulai ya ke materi yang akan saya jelaskan hari ini. Saya akan share screen. Baik, hari ini saya akan menjelaskan mengenai strategi efektif pembelajaran online. Jadi, pembelajaran daring yang sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun masih merupakan tantangan bagi banyak pihak, terutama guru, siswa, dan juga orang tua. Jadi, ada berbagai metode yang diterapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran semaksimal mungkin. Metode pembelajaran daring yang efektif diantaranya adalah blended learning atau hybrid learning, sedangkan model pembelajaran yang cocok untuk daring yang sering diterapkan adalah model pembelajaran sinkron dan asinkron. Terutama sejak pengaruh wabah COVID-19 dan masa pandemi COVID-19 ini, sektor pendidikan juga dituntut melakukan proses belajar mengajar dengan sistem yang berbeda dengan biasanya. Jika biasanya kondisi belajar mengajar atau KBM berjalan secara tatap muka, sejak 2 tahun lebih belakangan ini, peserta didik dan guru harus melangsungkan kegiatan belajar mengajar secara daring. Namun siapa sangka pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh ini justru dirasa semakin mempercepat penerapan praktik pendidikan era 4.0, sehingga setelah pemerintah mulai memberi lampu hijau untuk memulai pembelajaran tatap muka atau PTM, ada metode baru KBM yang ditawarkan. Salah satunya adalah metode blended learning atau hybrid learning. Apakah suara saya jelas? Jelas. Baik. Selanjutnya adalah metode pembelajaran daring yang efektif, yaitu blended learning. Metode blended learning adalah bentuk penyempurnaan dari sistem e-learning, di mana dengan menggunakan metode blended learning, maka pembelajaran bisa dilakukan dua arah dan lebih efektif dibandingkan hanya guru yang mengajar atau menjelaskan satu arah. Jadi, metode blended learning ini pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Metode blended ini merupakan sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran. Di dalam metode ini, siswa juga dikenalkan dengan berbagai pilihan media pembelajaran, di antaranya menjadi fasilitator atau hanya mendapat materi pembelajaran saja. Selain itu, metode ini merupakan sebuah kombinasi pembelajaran tatap muka atau face-to-face dan pembelajaran jarak jauh atau daring. Tetapi lebih jauh dari itu, metode ini dijadikan sebagai elemen utama dalam interaksi sosial. Hal ini dilakukan untuk membantu siapa saja, terutama siswa atau peserta didik, untuk bisa tetap belajar tanpa terpaku pada waktu dan tempat. Meski demikian, beberapa siswa masih tetap harus membutuhkan waktu pembelajaran tatap muka, sehingga dibutuhkan proses pembelajaran tatap muka di kelas untuk membahas dan sebagai kelengkapan proses belajar yang sudah diberikan melalui daring. Artinya, metode blended learning ini merupakan metode pembelajaran terpadu antara di kelas dan e-learning. Baik, selanjutnya saya akan bahas manfaat blended learning dan tantangan dalam metode blended learning. Manfaat dari blended learning ada 5. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ada lebih fleksibel. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, metode pembelajaran ini menerapkan pembelajaran kombinasi antara daring dan tatap muka, sehingga membuat siswa dapat belajar dan mendapat materi lebih fleksibel, tidak terpatok oleh waktu dan tempat. Berbeda dengan pembelajaran terdahulu, yakni tatap muka dan harus datang ke sekolah. Metode blended ini dituntut untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Lalu selanjutnya ada efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Setiap siswa pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing dari model pembelajaran, baik secara daring maupun tatap muka. Oleh sebab itu, metode blended learning yang merupakan gabungan metode-metode pengajaran yang akan diterapkan dirasa lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar pada sebagian besar siswa.
Hal ini juga sudah diuji berdasarkan penelitian anak-anak sekolah dasar yang sudah menggunakan metode blended learning Core 5 dalam pembelajaran di Inggris. Dari hasil penelitian pada siswa tersebut menunjukkan bahwa ada hasil berupa peningkatan pencapaian membaca sampai 20 poin daripada biasanya. Lalu yang ketiga ada meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi metode blended learning ini juga memudahkan siswa untuk terlibat di dalam pembelajaran. Saat ini kebanyakan siswa kan sudah akrab ya dengan kemajuan teknologi yang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu menggunakan teknologi saat belajar dapat membuat siswa lebih mudah dan juga bisa terlibat secara penuh di dalamnya. Lalu selanjutnya ada meningkatkan kepuasan belajar siswa. Dengan metode blended learning, dirasa siswa mampu meningkatkan kepuasan terhadap pembelajaran blended learning dan hasil belajar mereka. Hal ini karena dari awal siswa itu sudah memahami dan mengetahui bagaimana alur pembelajaran yang akan diterima, mulai dari apa yang diharapkan siswa hingga capaiannya, sehingga siswa mampu mencapai tujuan belajar dengan baik. Lalu yang terakhir ada meningkatkan partisipasi siswa. Pada pembelajaran tradisional yang harus menuntut siswa untuk datang ke kelas, biasanya itu siswa cenderung lebih banyak berperan pasif di dalam kegiatan belajarnya. Hal ini karena sistem pembelajaran tradisional memang berpusat pada pengajar saja tanpa melibatkan siswa itu sendiri atau student-centered. Oleh sebab itu, metode blended learning ini memicu siswa agar lebih aktif, sehingga peristiwa kepasivan siswa itu tidak akan sesering mungkin ditemukan. Jadi siswa mampu mengakses materi dan aktivitas pembelajarannya masing-masing, dan siswa dituntut untuk aktif dalam belajar. Selanjutnya adalah tantangan dalam metode blended learning. Ada dua step di sini. Yang pertama, bergantung pada teknologi. Metode pembelajaran blended learning yang merupakan kombinasi pembelajaran secara daring dan pembelajaran tatap muka ini masih bergantung pada teknologi. Sehingga sekolah yang mulai menerapkan metode blended learning harus memiliki alat, fasilitas, atau infrastruktur, serta dukungan keuangan yang dapat mendukung untuk memenuhi kebutuhan dari metode blended learning ini sendiri. Selanjutnya ada membutuhkan pengetahuan teknologi yang mumpuni. Jadi tidak hanya siswa saja yang dituntut untuk menguasai teknologi, karena guru juga dituntut harus mampu menguasai teknologi yang digunakan agar pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Guru juga diharapkan mampu mengevaluasi dan memanfaatkan data untuk mengatasi kesenjangan dalam hasil pembelajaran siswa. Namun, berbagai kelemahan-kelemahan tersebut tetap bisa kita atasi jika dilakukan persiapan yang matang, baik mulai dari mempersiapkan alat-alatnya, pelatihan untuk guru, siswa, atau bahkan orang tua sendiri. Ketika semua persiapan sudah mumpuni dan baik, saya yakin maka pembelajaran blended learning ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya adalah 12 jenis blended learning. Yang pertama, station rotation blended learning. Station rotation blended learning ini adalah penggabungan ketiga stasiun atau spot di dalam satu jam tatap muka dan kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Contohnya dalam satu tatap muka terdiri dari 90 menit durasi pembelajaran. Maka waktu 90 menit tersebut akan kita bagi menjadi 3. Waktu yang masing-masing berisi tahapan di dalam spot yang berbeda dengan durasi 30 menit. Contohnya, durasi pertama yaitu untuk online instruction, durasi kedua untuk teacher-led instruction, dan 30 menit terakhir untuk collaborative activities and station. Yang kedua ada lab rotation blended learning. Metode ini hampir mirip dengan station rotation blended learning, yaitu memungkinkan siswa memiliki kesempatan untuk memutar stasiun melalui jadwal yang telah ditetapkan, namun dilakukan menggunakan laboratorium khusus. Penggunaan laboratorium khusus ini memungkinkan dilakukannya pengaturan jadwal yang fleksibel dengan guru atau pengajar. Sehingga metode ini, untuk melakukan atau melaksanakan metode ini diperlukan laboratorium komputer. Selanjutnya ada remote blended learning atau enriched virtual. Dalam metode ini siswa dituntut menyelesaikan pembelajaran daring dan mereka hanya bisa melakukan pembelajaran tatap muka dengan dosennya sesuai kebutuhan saja atau hanya sesekali. Pendekatan ini berbeda dengan model pendidikan flipped classroom, terutama di dalam keseimbangan waktu. Jadi di dalam metode pembelajaran ini siswa tidak akan belajar secara tatap muka dengan guru setiap hari, tetapi dalam pengaturan flipped, sehingga siswa dapat menyelesaikan tujuan pembelajarannya secara individu atau mandiri. Selanjutnya ada flex blended learning.
Metode ini termasuk ke dalam jenis model blended learning yang mana pembelajaran daring menjadi inti atau hal utama sehingga menjadi tulang punggung pembelajaran siswa. Meski begitu, tetap masih didukung dengan aktivitas pembelajaran tatap muka atau luring. Paling utamanya ini siswa memulai pembelajaran daring kemudian melanjutkan pembelajaran di dalam kelas dengan jadwal yang fleksibel disesuaikan secara individual di dalam berbagai modalitas pembelajaran. Selanjutnya, ada Flipped Classroom Blended Learning. Metode ini merupakan versi yang paling banyak dikenal dan juga dilakukan. Metode ini dimulai dengan pembelajaran siswa yang dilakukan secara daring, baik di luar kelas atau di rumah, dengan materi yang sudah disediakan sebelumnya. Jadi setelah melakukan proses pembelajaran secara daring atau jarak jauh, siswa kemudian bisa memperdalam dan berlatih memecahkan soal-soal yang diberikan di sekolah atau oleh guru bersama dengan dosen atau teman sekelasnya. Dengan demikian, pembelajaran ini memiliki maksud menyelenggarakan peran pembelajaran tradisional di kelas secara terbalik atau mempertahankan format pembelajaran tradisional, namun dilakukan dengan cara yang baru atau dengan cara yang berbeda. Lalu selanjutnya ada individual rotation blended learning. Model ini merupakan model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk memutar materi melalui stasiun-stasiun sesuai dengan jadwal individu yang ditetapkan oleh guru atau oleh algoritma perangkat lunak komputer. Lalu, selanjutnya ada project-based blended learning. Model ini merupakan model pembelajaran yang mana siswa dapat menggunakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran luring atau tatap muka dan melakukan kolaborasi untuk merancang, mengulang, menyelesaikan tugas pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran daringnya bisa berbentuk dengan materi yang sudah disiapkan atau akses mandiri pada berbagai sumber belajar yang dibutuhkan. Karakteristik utama di dalam pembelajaran ini adalah menggunakan sumber daya daring untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek. Lalu, yang ke-8 ada self-directed blended learning. Jadi, dalam model ini, siswa diminta untuk menjalankan kombinasi pembelajaran daring dan tatap muka di dalam pembelajaran inquiry untuk mencapai tujuan pembelajaran formal. Mereka akan terhubung dengan guru secara fisik dan digital karena pembelajaran diarahkan sendiri. Untuk tantangannya sendiri itu bagi siswa ya, yaitu bagaimana cara mencari model produk, proses, dan potensi apa yang dapat mendorong mereka untuk tetap konsisten dalam belajar. Selain itu, siswa juga dituntut untuk memahami apa yang berhasil dan mengapa ia berhasil. Hal tersebut dibuat sebagai penyesuaian atas kondisi ideal atau bila ada kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Beberapa siswa juga pasti membutuhkan bimbingan, sementara beberapa siswa merasa membutuhkan dukungan melalui jalur yang sangat jelas, sehingga mereka baru akan mendapatkan pembelajaran mereka sendiri secara mandiri. Lalu ada blended learning inside out. Jadi metode ini dirancang akan selesai atau berakhir di luar kelas. Artinya dengan memadukan kelebihan-kelebihan tatap muka, fisik dan digital, namun model inside out ini masih menonjolkan pembelajaran di kelas dan pembelajaran daring hanya berfungsi sebagai penguat pembelajaran. Jadi komponen pembelajaran yang berlangsung di metode inside out ini dapat berupa inquiry mandiri atau e-learning formal. Jika dilihat dari pola pembelajarannya, maka blended berbasis proyek dan merupakan salah satu contoh yang sangat baik dari model inside out. Yang ke-10 ada blended learning outside in. Berbeda dengan pembelajaran sebelumnya yaitu inside out, model pembelajaran ini diawali dengan pembelajaran dari lingkungan fisik dan digital non-akademik yang biasa digunakan siswa setiap hari, kemudian diakhiri di dalam ruang kelas. Dengan demikian, pembelajaran di dalam kelas ini akan lebih dalam dan kaya serta efektif. Kelas tatap muka atau luring berpeluang menjadi ajang berbagi, berkreasi, berkolaborasi, dan saling memberi feedback yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Lalu selanjutnya ada supplemental blended learning. Model pembelajaran ini menuntut siswa mampu menyelesaikan pembelajaran daring secara penuh untuk melengkapi berbagai pembelajaran tatap muka atau sebaliknya, menyelesaikan pembelajaran tatap muka untuk melengkapi pembelajaran secara daring yang sudah diperoleh. Artinya, metode ini adalah pelengkap dan tujuan pencapaiannya dapat dipenuhi dalam satu ruang, sementara ruang lainnya memberi pengalaman tambahan yang spesifik bagi siswa. Lalu yang terakhir adalah mastery-based blended learning.
Metode ini menuntut mahasiswa melakukan pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka secara bergiliran. Tujuan dilakukannya metode ini adalah pembelajaran berbasis penguasaan. Desain dan proporsi pembelajaran daring dan tatap muka dibangun atas dasar penguasaan kompetensi tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran, caranya ya. Jadi strategi pembelajaran daring sinkron yang efektif itu yang bagaimana? Tentu saja yang membuat siswa belajar dengan menyenangkan dan bermakna, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Untuk itu pembelajaran daring harus dipersiapkan sebaik mungkin. Dan bagaimana caranya? Di sini saya ada 4 topik utama, yaitu yang pertama membuat rencana pembelajaran. Jadi kunci kesuksesan pembelajaran daring dimulai dari membuat rencana pembelajaran atau lesson plan. Saat membuat rencana pembelajaran, guru sudah harus menentukan tujuan pembelajaran, struktur pembelajaran, bahan ajar yang akan digunakan, media pembelajaran yang mendukung, evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir manajemen kelas. Lalu yang kedua ada struktur pembelajaran. Jadi selama pembelajaran daring, masalah utama yang sering muncul adalah kebosanan dan kurangnya keterlibatan siswa pada saat pembelajaran. Guru sudah harus bisa memikirkan semua permasalahan yang mungkin muncul di kelas dan membuat struktur pembelajaran yang sekiranya dapat meminimalisir masalah-masalah tersebut. Contohnya, memberi energizer atau kegiatan ice breaking yang menarik, lalu ajak siswa untuk bergerak dan lebih aktif, juga sampaikan materi pembelajaran dengan cara yang bervariasi, dan yang terakhir, libatkan siswa dalam proses pembelajaran. Lalu lakukan evaluasi di setiap pembelajarannya agar kita tahu di mana titik pembelajaran mana yang perlu kita improve atau dikembangkan agar menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga adalah menggunakan teknologi. Jadi macam-macam metode pembelajaran terbaru itu sering memanfaatkan teknologi kan ya dalam pelaksanaannya. Teknologi ini tidak hanya dapat membantu kelancaran dalam pelaksanaannya, tetapi juga dapat meningkatkan kelibatan siswa atau student engagement saat pembelajaran. Menggunakan teknologi tidak harus selalu merujuk pada teknologi-teknologi yang high-tech dan memerlukan alat canggih. Teknologi-teknologi low-tech seperti WhatsApp juga dapat kita manfaatkan untuk membantu keberhasilan pembelajaran daring. Kuncinya adalah Task Beaver Apps. Jadi tentukan tujuan pembelajarannya, baru cari teknologi yang sesuai dan dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajarannya. Lalu yang terakhir, buat media pembelajaran yang menarik dan efektif. Jadi sebagai guru itu, kita harus bisa mencoba mendesain media pembelajaran dengan menggunakan metode design thinking. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah atau kesulitan belajar yang terkait dengan materi yang akan kita berikan nanti. Setelah itu, cobalah buat media yang sekiranya dapat menjawab permasalahan yang nantinya akan dihadapi oleh siswa. Lalu lakukan kegiatan uji coba. Setelah melakukan uji coba pasti nanti akan ada feedback, dan setelah mendapatkan feedback bisa kita evaluasi dan memahami lagi apa yang perlu ditingkatkan agar kebutuhan siswa dapat terpenuhi dan teknologi yang kita gunakan juga dapat mendukung proses belajar mengajar hingga belajar macam-macam metode pembelajaran terbaru ini dapat diterapkan di kelas daring. Baik, selanjutnya adalah model pembelajaran daring yang efektif. Ada sinkron dan asinkron. Untuk sinkron, pembelajaran sinkronus ini adalah pembelajaran yang berbasis interaksi antara guru dan siswa yang dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan teknologi telekonferensi. Lalu ada asinkron, yaitu pembelajaran asinkron, yaitu pembelajaran yang dilakukan secara fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang sama. Kelebihan dari pembelajaran sinkron, yaitu aktivitas belajar itu bisa lebih interaktif, antusiasme belajar juga lebih positif, dan umpan balik sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan kelebihan dari pembelajaran asinkron adalah siswa dapat mengatur jadwal belajarnya sendiri, tempo belajar tergantung siswa, dan umpan balik menjadi lebih instan. Ada beberapa metode yang memungkinkan pembelajaran sinkron seperti konferensi video, obrolan langsung, atau streaming langsung. Contoh alat yang dapat digunakan adalah Zoom atau Google Meet, dan Anda semua dapat menonton melalui tautan, melihat satu sama lain ya.
melalui webcam, dan berbagi atau mengambil alih layar. Lalu ada beberapa metode juga dalam pembelajaran asinkron, seperti belajar sendiri atau mandiri yang dilakukan oleh pelajar di era digital seperti sekarang ini. Dan ini adalah metode yang paling umum digunakan, seperti menggunakan wiki, blog, bahan bacaan apapun seperti PPT, file PDF untuk menawarkan pengetahuan awal kepada pelajar. Hal ini juga memungkinkan pelajar untuk belajar secara kelompok pada pelatihan kelas untuk menyelesaikan pertanyaan dan keraguan mereka. Jadi di sini pelajar dituntut untuk lebih mandiri. Lalu yang kedua ada pembelajaran berbasis komputer atau pembelajaran berbasis web. Jadi kita dapat menjalankannya dengan e-learning atau dapat disediakan juga pelatihan berbasis web yang nantinya memanfaatkan internet sebagai platform seperti sistem manajemen pembelajaran atau LMS. Lalu ada blended learning yang mendapatkan bimbingan pengajar. Jadi metode ini menggabungkan cara pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Jadi beberapa pelatihan seperti soft skill atau pelatihan penguatan akan materi harus memiliki komponen tatap muka agar benar-benar berdampak pada pemahaman si pelajar. Lalu ada pembelajaran seluler. Jadi ini yang paling mudah ya, karena ketersediaan dan keterjangkauan perangkat seluler telah menciptakan ruang untuk pembelajaran yang mendukung kita. Jadi mengonversi kursus elektronik ke modul yang kompatibel dengan perangkat seluler itu tidaklah cukup. Jadi kemampuan perangkat seluler termasuk ruang penyimpanan, konektivitas internet, dan ukuran layar juga perlu dipertimbangkan dalam pembelajaran e-learning. Lalu ada simulasi. Jadi e-learning dalam bentuk simulasi ini sangat interaktif ya, dan sangat bergantung pada grafik, video, audio, dan yang paling penting adalah menyertakan metode ini ada pada video atau game simulasi yang bisa menyertakan komponen 3D dengan sangat baik, sehingga pembelajaran juga bisa lebih kreatif. Lalu yang terakhir ada pembelajaran berbasis game. Jadi game itu dianggap menyenangkan oleh semua orang, tetapi game juga bisa menjadi media pembelajaran berdasarkan pengalaman yang baik. Saat ini banyak organisasi fokus pada istilah gamifikasi pembelajaran yang membantu mereka meningkatkan produktivitas dan pengetahuan pelajar dengan memotivasi mereka untuk belajar dengan berbasis game. Pembelajaran semacam ini berfokus pada penciptaan keterlibatan dan motivasi bagi pelajar untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan materi yang diajarkan saat mereka memainkan game tersebut. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya persilahkan bagi yang mau bertanya. Sebelumnya saya mau bertanya, Bu, tapi ada 2 pertanyaan. Baik, silakan. Untuk yang pertama, contoh penerapan blended learning itu apa ya? Sama yang kedua, apakah blended learning ini dapat dinilai efektif? Terima kasih, Bu. Baik, pertanyaan yang luar biasa ya. Untuk salah satu contoh dari penerapan blended learning itu saat siswa belajar menggunakan 2 pendekatan sekaligus. Jadi artinya itu si siswa menggunakan 2 metode sistem belajar, secara daring juga secara tatap muka melalui video conference. Dalam metode pembelajaran ini, siswa diminta mempelajari materi yang akan diajarkan guru, dan materi tersebut bisa berupa modul atau video pembelajaran yang akan diberikan oleh guru sebelum kelas Zoom atau Google Meet dimulai. Jadi saat Zoom atau Google Meet-nya berlangsung, guru tinggal menyampaikan poin-poin penting dari pembelajarannya saja dan bisa berinteraksi langsung dengan siswa melalui video conference tersebut. Dan siswa nantinya bisa berinteraksi balik dengan si guru dengan menyampaikan pertanyaan atau berdiskusi bebas ya. Agar nanti si siswanya itu sendiri bisa benar-benar paham dengan materi yang diberikan. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah blended learning ini dapat dinilai efektif? Dengan dilakukannya metode ini itu saya rasa bisa lebih efektif karena mengingat selama pandemi pembelajaran jarak jauh atau daring saja dirasa memiliki berbagai kekurangan ya yang bisa ditutup dengan melakukan pembelajaran tatap muka atau luring, sehingga siswa yang kesulitan belajar daring dapat dimudahkan dengan bertemu atau bertatap muka dengan gurunya. Belajar di dalam kelas maupun secara e-learning dinilai memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi menjadi dasar terbentuknya metode blended learning itu adalah karena itu. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Baik, silakan.
Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah blended learning dan hybrid learning ini memiliki persamaan atau perbedaan? Dan yang kedua, manakah yang lebih baik pembelajaran menggunakan model sinkron atau asinkron? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah blended learning dan hybrid learning ini memiliki persamaan atau perbedaan? Sebetulnya keduanya sama-sama model pembelajaran yang mencampurkan metode daring juga tatap muka, namun ada juga yang membedakan keduanya. Blended learning itu gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual, juga kombinasi pengajaran langsung dan pengajaran online. Lebih daripada itu, metode ini juga diharapkan tetap mengutamakan interaksi sosial. Sedangkan hybrid learning itu adalah pembelajaran yang menggabungkan berbagai pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran tatap muka, pembelajaran berbasis komputer, dan pembelajaran berbasis online atau internet dan mobile learning. Begitu. Untuk pertanyaan yang kedua, manakah yang lebih baik pembelajaran menggunakan model sinkron atau asinkron? Sebetulnya kedua strategi ini memiliki pro dan kontranya sendiri, dan teknik yang tepat untuk siswa sangat bergantung pada metode mereka dalam menyerap informasi yang diberikan. Jadi idealnya pembelajaran yang efektif itu harus mencakup kedua kegiatan pembelajaran asinkron dan sinkron. Hal ini itu dapat memungkinkan siswa dan guru mendapatkan manfaat dari berbagai format penyampaian, terlepas dari jadwal atau metode pembelajaran yang mereka sukai. Jadi pendekatan ini menyediakan akses bantuan segera bagi siswa jika dibutuhkan, sambil tetap memberi mereka kemampuan untuk belajar sesuai kecepatan mereka sendiri. Apakah jelas? Jelas, terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Saya harap materinya bisa kalian pahami dengan baik. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu.